Andi. Halo, Cis. Halo Pak Nano, love friends. Hari Guys, ini kita kedatangan dua praktisi dua dosen berperan besar. dua dosen Ya. yang sama-sama ahli haki. Guys, keren itu. Pak Nano ahli haki, Pak Andi juga ahli haki. Nah, kira-kira kita mau bahas apa nih? Ini core of the core. Kalau dekat kemarin kita udah ketemu Pak Andi. Yes. 2 kali ya Pak, satu di Dua podcast, kali, satu betul. di grill. Apa namanya? IG. Instagram Live. Oh iya, IGL. Membahas terkait tentang haki juga, Haki juga. terkait tentang merek ya Pak. Nah, ini saya kebetulan ada teman seperjuangan, nasib sepenanggungan, sama-sama membidangi tentang haki dan saya coba, ayo yuk kita collab sekali-kali ngomong masalah IPR. Oke. It's okay lah. Ini seragamnya langsung dipakai, keren banget ini langsung. Ini udah private. Padahal dia magister humor ya. Nah, ini memang Pak Nano itu tukang buat humor gitu ya. Magister hai, Pak. Halo. Ada teman yang pengen nyangkut ada. Lepaskan gitu ya. Oke. Hari ini kita mau bahas terkait tentang hak cipta, teman-teman. Copyright itu bahasanya. Copyright, yes. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait tentang merek, terus kemudian di live Instagram, terus kemudian di komen-komen YouTube kita itu banyak banget yang request terkait tentang hak cipta. Ayo dong bahas hak cipta karena sekarang ini ya Pak, semenjak ada YouTube, Instagram, TikTok, sosial media yang lainnya lah. Betul. Itu banyak banget orang-orang yang mengcover lagu seperti itu, terus kemudian diupload, penontonnya banyak, viewersnya itu bagaimana? Itu kan berkaitan juga dengan hak cipta tuh Pak. Nah, sebelum kita bahas terkait tentang hal tersebut, saya mau tanya dulu nih, sebenarnya hak cipta itu apa sih Pak gitu? Saya dulu ya? Ya boleh, Pak Andi dulu. Oke, jadi gini, hak cipta itu sebenarnya hak yang diberikan negara kepada pencipta atas ciptaannya nih, dan itu harus dalam bentuk yang nyata. Artinya gini, hak cipta itu harus dinyatakan, ya kan? Kalau dalam otak, itu bukan hak cipta. Belum. Oh, saya punya ide nih, mau melukis binatang yang bagus gitu ya. Tapi masih dalam ide, di angan-angan. Belum ada dituangkan dalam bentuk yang nyata, yang khas. Belum ada karyanya. Nyata itu kan kelihatan, didengar, dipegang, itu nyata, ya kan? Nah, kalau dalam ide, dalam angan-angan, masih dalam satu konteks di pikiran otak nih, itu masih belum bisa dikatakan sebagai hak cipta. Dan itu kalau orang dulu, orang awam yang belum paham tuh, ada kasus, saya punya itu, ide saya itu, saya pernah ngomong ini, tapi hanya sekedar omongan gagasan, konsep, tapi belum diterapkan, belum dilaksanakan sehingga menjadi bentuk yang nyata. Nah, baru kalau gagasan, ide itu dalam bentuk yang nyata, dibangun dengan bentuk yang nyata, baru itu bisa dikatakan sebagai hak cipta. Kalau Pak Nano sendiri, pandangan Pak Nano terkait hak cipta sendiri itu gimana Pak? Oke, jadi kalau kita memandang hak cipta itu dalam perspektif hukum, maka pandangan kita itu harus searah, gitu ya. Makanya undang-undang itu dibuat, kenapa kok ada penjelasan itu untuk menyamakan persepsi, biar tidak ada multi persepsi. Nah, Pak Andi tadi sudah menjelaskan sedemikian panjang apa itu hak cipta. Tapi kalau secara sederhana, hak cipta itu sebetulnya adalah karya cipta yang dihasilkan oleh manusia, misalnya ya, dengan wujud nyata, atau bahasanya gini, kita dianggap memiliki karya cipta manakala kita itu mewujudkan karya cipta kita. Kalau misalnya kita ingin melukis, jangan hanya ingin, tapi lukislah sebuah lukisan. Kalau Mbak Fitri ingin sebuah puisi, tulislah sebuah puisi. Kalau mau mahat patung gitu ya, buat patung biasanya. Ya. Tuk. Pahatlah patung. Pokoknya itu patung, harus gitu. dalam wujud yang nyata. Nah, tadi disampaikan nyata itu bagaimana untuk mendefinisikan nyata, kita harus bisa menggunakan panca indera kita. Telinga kalau itu musik, bisa didengar, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dibaca, misalnya bisa dirasa gitu ya. Pokoknya indera-indera kita itu harus berjalan dengan adanya hak cipta. Ya, jadi hak cipta itu adalah harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Tidak boleh tadi Pak Andi, ide, konsep tidak harus dalam bentuk yang nyata. Itu hak cipta. Ya. Lalu hak cipta itu
berlakunya apakah harus didaftarkan terlebih dahulu atau tidak, Pak? Kan misalnya nih saya punya tulisan, terus kemudian tulisan ini saya simpen sendiri nih. Nah itu tanpa saya daftarkan nih hak cipta itu udah termasuk hak saya atau bagaimana? Oke. Gimana Pak? Mana dulu aja? Oke, Gantian. mana aja. Gantian. Nanti saya melengkapi doang aja. Oke, Ya. oke. Kalau enggak ya betul. Oke. Jadi gini, kalau kemarin teman-teman Law Friends itu sudah melihat gitu ya tentang merek, kayaknya memang rezim hak cipta dengan rezim merek yang membedakan adalah pada saat kepemilikan hak. Jadi kalau hak merek itu harus didaftarkan dahulu karena first to file ya, siapa yang mendaftarkan lebih dulu dia yang diakui, terlepas nanti ada banding dan lain sebagainya, keberatan dan lain sebagainya. Tapi kalau di rezim hak cipta ini yang agak sedikit unik, hak cipta itu tidak perlu didaftarkan pun selama itu memang karya cipta kita sendiri, itu dilindungi oleh undang-undang. Melekat berarti ya Pak ya? Ya, jadi selama itu adalah karya cipta kita yang secara spesifik ya, walaupun kita tidak mendaftarkan, itu secara hukum sebetulnya kita sudah dilindungi. Nah, fungsinya apa Pak kalau misalnya kita daftarkan? Ya salah satunya adalah bukti bahwa kita itu adalah memiliki karya cipta itu, sebetulnya itu. Jadi tanpa mendaftarkan, sebetulnya undang-undang sudah memberikan perlindungan. Itu yang membedakan antara rezim cipta dengan merek gitu ya. Walaupun misalnya kalau merek kemarin mungkin Pak Adi sudah menyampaikan, merek itu kita yang buat, kita yang mendesain, kita yang memiliki semua. Tapi karena kita tidak mendaftarkan, kemudian ada orang lain ya. Itu bisa jadi itu ya. Itu yang poin besarnya dari perlindungan hak cipta. Kalau hak merek kemarin cepet-cepetan mendaftar, kalau misalnya nggak didaftarkan bisa dipakai orang lain, tapi kalau hak cipta ini secara otomatis ya Pak ya, secara otomatis itu sudah menjadi hak kita meskipun tidak didaftarkan. Ya, jadi gini, memang saya melengkapi apa yang disampaikan Pak Nano itu. Jadi memang beda antara hak cipta sendiri dengan hak lainnya, terutama merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu ya, itu memang beda. Kalau hak cipta itu stetsel yang digunakan adalah mengandung stetsel deklaratif. Kalau di hak lainnya termasuk hak merek, paten itu stetsel konstitutif. Stetsel konstitutif itu harus didaftarin dulu. First to file itu benar ya. Tapi stetsel deklaratif, jadi kalau Mbak Fitri itu punya karya cipta, selama belum diumumkan ya itu masih belum dianggap sebagai hak cipta. Belum dapat, harus diumumkan dulu. Dahulu. Pengumuman itu kan macam-macam. Inti pengumuman itu harus bisa didengar, harus bisa dilihat, harus bisa dirasain ya, itu pengumuman. Contoh gini, desainer baju kalau mau mengumumkan gimana caranya? Ya dilihatkan peragaan busana. Ya kan? Kalau seorang nih misalnya Andi and the Backbone gitu ya, bukan Andra and the Backbone, Andi and the Backbone gitu ya, ciptakan lagu Blukutuk Brok gitu ya. Tapi misalnya saya diemin aja studio tanpa saya mengumumkan juga. Tapi begitu, bagaimana cara mengumumkan? Banyak macamnya. Di YouTube saya share gitu ya. Nah, termasuk menjawab pertanyaannya ente tadi, bahwa kalau saya punya puisi nih Pak, tak endem sendiri. Ini gimana ini? Apakah termasuk ciptaan? Kata Pak Nano, bisa. Asalkan pipit itu mengumumkan. Caranya gimana mengumumkan? Pengumuman itu didengarin sama banyak orang ya, enggak banyak lah, 1, 2, 3 cukup lah. Oh, 1 aja ya, bisa. Misalnya Pak, kamu di Pasar Benowo gitu ya, buat yang tersayang gitu ya. Para chicken dan para itu tadi gitu ya, yang sangat-sangat itu ya. Ibaratkan apa, bla 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 bla. Itu salah satu pengumuman. R.W.S. Rendra almarhum itu juga menjadi seperti itu. Dan intinya pengumuman itu tidak hanya dalam bentuk yang nyata, dalam digital pun sekarang bisa pakai banget, ya kan? Kayak gini aja gitu ya.
Berarti selama itu masih belum diumumkan, itu belum bisa dikatakan hak cipta ya Pak ya? Belum dapat perlindungan. Belum dapat perlindungan hak cipta. Sudah mendapatkan hak ciptanya tapi itu, belum mendapatkan perlindungannya. Oke. Pak, itu sepertinya panjang banget, masih panjang ini. Harusnya panjang ini. Apalagi kalau ada Pak Nano ini, waduh, nggak bisa kalau 1-2 jam. Kita belum harus part 1, 2, 3 ini. Lagu-lagu tadi Pak yang diupload di YouTube. Oke, kita seruput dulu deh Pak. Kita istirahat sebentar. Pak, tadi 2 pertanyaan aja panjang banget ya Pak. Wah, apalagi saya dengan Om Nano ini. Wah, Mbak, terkait tentang hak cipta sendiri nih Pak, sebenarnya objek dari hak cipta sendiri itu apa saja sih Pak? Kan ada mungkin karya tulis. Ya, sebenarnya inti garis besar daripada hak ciptaan, kan objek daripada hak cipta kan ciptaan, kan karya cipta. Itu terbagi menjadi 3 bagian gede, bagian besar, bagian gede. Yang pertama itu dia bergerak di bidang ilmu pengetahuan. Macamnya kan banyak. Kayak karya tulis, buku, artikel, jurnal, itu termasuk di ilmu pengetahuan, ya. Apapun itu pengetahuan. Nah, yang kedua, dia di ranah seni. Entah itu seni musik, seni tari, seni angklung, seni suara, ya. Seniwen. Itu seni termasuk tari berarti gerakan-gerakan ya, seni membuli itu termasuk. Loh, itu karena memang ada ciri khasnya ya, itu seni ya. Yang ketiga itu di bidang sastra, ya kan, kayak sastra misalnya ini Mahabharata, wayang, terus sastra misalnya puisi, sastra, itu termasuk bagian daripada seni, dan itu itu bagian daripada sastra dan itu ciptaan. Jadi kalau misalnya apa sih objek daripada atau hal-hal yang terkait dengan cipta itu, ya ciptaan salah satunya yaitu mulai dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ya itu aja yang dibaik. Nah sekarang tambah satu nih. Sistem software. Software itu dulu masuk di paten, tapi di undang-undang yang baru itu masuk di hak cipta. Jadi karena sekarang perkembangan digital itu ya Pak? Sangat mungkin terjadi. Saya juga kok bisa ya, kok masuk hak cipta, kok gak di bagian paten, karena paten terkait masalah teknologi kan, kalau enggak. Tapi ini kan kok masuk di hak cipta, apa ini yang menjadi salah satu pertimbangannya ya? Kita belum tahu, belum baca secara detailnya. Oke, lalu kemudian hak apa aja sih Pak yang didapatkan oleh pencipta itu sendiri? Kan mendaftarkan hak cipta itu kan untuk mendapatkan perlindungan juga ya Pak. Nah, lalu yang didapatkan oleh pencipta itu sendiri itu apa Pak? Selain mendapatkan perlindungan gitu mungkin. Oke. Jadi kan sebetulnya kalau kita berbicara hak cipta ya, hak cipta dalam konteks misalnya hak kekayaan intelektual, memang negara hadir itu dalam rangka untuk memberikan perlindungan. Nah, perlindungan itu dalam bentuk apa Pak? Kan kita itu biasanya kan langsung ya, saya yang ciptakan ini dapat apa kan gitu ya. Nah, di dalam hak cipta atau di hak kekayaan intelektual yang lain itu ada yang namanya hak ekonomi, ya, ada yang namanya hak moral. Jadi moral right sama hak ekonomi. Nah, hak cipta pun seperti itu. Ketika kita menciptakan sebuah ciptaan dalam bentuk atau ciptaan yang tadi disebutkan oleh Pak Andi, A, B, C, D, ya, jadi ilmu pengetahuan, seni, sastra, tiga-tiganya itu berhak mendapatkan satu, hak moral, yang dua adalah hak ekonomi. Nah, kalau kita berbicara yang pertama hak moral dulu nih ya, nanti hak ekonomi bisa disambung oleh Pak Andi. Hak moral itu adalah berkaitan dengan siapa yang menciptakan ciptaan ini. Pribadi maksudnya, maksudnya Pak Nano pribadi. Personalnya. Soalnya kadang-kala seseorang itu misalnya dia tidak menghitung hak ekonomi pasti berkaitan dengan keuntungan ekonomi, duit dan sebagainya. Tapi hak moral itu adalah berdasarkan dengan didasari atas pengakuan. Betul. Jadi ini aku yang menciptakan. Nah, di dalam hak moral itu misalnya kalau kita membeli ciptaan seseorang, hasil ciptaan ini kita boleh membeli, tapi kita tidak membeli moral right-nya. Saya membeli buku Mbak Fitri, saya tidak serta-merta membeli hak moralnya.
puisi, kumpulan buku puisi, namamu siapa? Fitri. Benowo aja, Pasar Benowo. Nah, misalnya Fitri. judulnya. Saya membeli buku ini. Kemudian saya juga dapat sekarang kan banyak nih ketika kita beli hardnya kita dapat softnya, soft copy-nya. Kemudian kita edit nih puisi by Soeharno Abadi. Itu tidak boleh karena itu berkaitan dengan moral right tadi itu. Jadi itu hak moral. Jadi moral itu bersifat pribadi dan biasanya adalah ini adalah karya kita dan kita butuh pengakuan kan pasti ya, pengakuan itu pasti butuh. Kadang-kadang orang-orang tertentu yang tadi saya sampaikan itu lebih ini loh hasil karya ciptaku, kayak gitu ya, hasil karya ciptaku. Kemudian misalnya contoh nih kalau misalnya seseorang menciptakan sesuatu, misalnya dia memiliki pandangan bahwa ini tidak mungkin akan memiliki nilai ekonomis, bagi mereka tidak masalah, tapi adalah yang penting saya memiliki moral right tadi itu ya. Contoh nih misalnya pengakuannya kayak ya, Pak, contoh ya dulu pengakuannya. si Dani itu pada saat sekarang awal-awal itu kan membeli karya ciptanya yang ikut idol benar-benar dulu ikut ya. Lumayan tak beli ya, tak beli. Itu yang dibeli adalah karya ciptanya iya, lagunya iya, tapi moral right-nya tidak. Berarti penciptanya tetap namanya tetap. Siapa dulu yang Bray? Nah, itu siapa ya penyanyinya itu? Judulnya siapa? Apa penciptanya siapa ya? Lupa. Itu orang tukang kue kalau nggak ada salah itu. Itu jadi kemanapun lagu itu, walaupun misalnya di aransemen ulang ya itu bolehlah misalnya atas kesepakatan, tapi namanya tetap si orang itu, gitu ya. Gitu sih. Berarti kalau misalnya beli buku nih ya Pak ya, kan buku terus buku itu dijual lagi ya, yang didapatkan adalah hak ekonominya aja ya Pak ya? Oke, jadi gini, kalau misalnya kita membeli buku, gitu ya, membeli buku, terus dijual lagi. Dijual lagi itu beda case lagi nih, beda case lagi, karena itu berkaitan dengan hak ekonomi. Hak ekonomi. Hak ekonomi nih. Nah, kalau hak ekonomi itu berkaitan dengan yang keuntungan hak ekonomi. Misalnya saya memberi karya cipta. Misalnya contoh di penerbit nih ya, sama si penulis pasti di situ ada deal-dealan nih, kesepakatan bukumu tak cetak ya X eksemplar, per buku kamu dapat royalti X rupiah. Nah itu namanya ekonomi nih, larinya hak ekonomi, tidak hak moral lagi. Moralnya tetap, penulisnya tetap, tapi mau hak ekonominya itu ngikut, tapi berdasarkan kesepakatan lah ya. Misalnya royalti per buku 10.000 ya, enggak mau, saya pengen 5.000 itu, royalti itu berdasarkan kesepakatan, itu yang masuk hak. Itu ada perjanjiannya, Be. Berarti perjanjian dengan sang pencipta itu sendiri. Oh yes. How much yang dapatkan itu. Misalnya ada gini, misalnya, oke, kamu aneh ya tak beli misalnya X rupiah, tapi nanti royaltinya sudah tidak termasuk, karena kan ketika kita menciptakan sebuah karya cipta kan sebetulnya misalnya nih penerbit juga gambling toh, buku ini laku ndak kan ya ada yang menarik nggak? Ada yang menarik ndak kan, banyak nih buku-buku cetak buahnya ternyata di pasaran ndak laku. Mungkin bisa ditambahi Pak Adi tentang Oke, ya sepakat saya ini, pokoknya saya sepakat. Ya betul gitu ya. Jadi intinya bahwasanya seperti yang sampaikan Pak Nano tadi, bahwa moral right itu memiliki personal individu banget. Hak saya itu jangan diotak-atik, termasuk mau mengganti. Kan sekarang anak ya Pre ya, kita dengar lagu enak di aransemen dangdut, koplo, lagu pop, apalagi lagu yang terus kemudian diplesetkan gitu kan. Terus di remix gitu apa sih, titip salam buat mantan gitu ya. Terus loh, banyu itu termasuk pelanggaran apa kan Bray, itu lagu apa, banyu angin. Oh, banyu langit. Titip no salam gawe mantan. Terus kayak batu gede. Loh Pak, tapi itu termasuk pelanggaran hak cipta nggak sih Pak? Kalau seandainya nih, ini mau saya teruskan. Seandainya itu ya, dia tidak minta izin sama penciptanya, itu pelanggaran jelas. Tapi kalau sudah minta izin penciptanya, oke lah. Biasanya deal-deal itu ada how much nih gua dapat nih, walaupun kamu ganti-ganti oke, tapi kamu tak setujui, tapi aku kasih duit. Itu kasusnya, ingat zaman kita masih nom-noman dulu Bray, ada Padiangan Project, P Project ya, itu kan seringkali memparodikan lagu-lagunya Nirvana dulu. Silpayamas lagunya enak, jadinya Jeep Pak Camat gitu ya.
Tenda Birunya Desy Ratnasari itu ya dulu kan. Tak sengaja itu di cover tapi diganti judulnya kalau sama misalnya dia misalnya nih saya punya lagu nih, terus kemudian Pak Andi itu bikin lagu juga nih, liriknya berbeda tapi nadanya itu hampir sama Pak, itu termasuk pelanggaran hak cipta juga atau tidak? Tapi sebelumnya kita aku juga mau ngomong tapi dulu. Oke, kita lanjut lagi Pak. Tak terasa kita sudah 20 Tak menit. terasa lebih lanjut. 20 menit. Ya, dari mana tadi? Terakhir tadi sampai ini. Kalau misalnya saya punya Lagu judulnya terus, sama. Liriknya sama. Liriknya berbeda, cuman nadanya itu mirip-mirip. Oke. Gitu, boleh Ini kasus yang menarik dulu itu pas ada kasus lagu Sheila on Seven. Pasti ingat kalau saya dendangkan. Na 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 na. Nah, ya tahu. Nan apa? Tahu lagunya itu, tahu. Na 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 na. Kan? Oke, tahu kan? Tahu. Nah, lagu yang berjudul itu, ya kan? Disinyalir dia menggunakan lagunya Yusuf Boyzone apa ya? Itu ya. Sama, Father and Son judulnya. Na 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 sama. Ketukannya lebih dari 12 ketukan itu dianggap jiplak, melanggar sebagian memang. Nah, itu menjadi kasus menarik. Ternyata kita di Indonesia zaman itu banyak banget contoh kasus. Dia tidak cantik kemak, tahu? Yang sedang-sedang saja itu kan? Tahu benowo kok. Tahu itu. Ya kalau lagu-lagu itu mas iya tidak cantik ya. Itu kasus lagu sama dengan di India. Lagu yang keren tapi yang disinyalir jiplak. Kalau aku pandang kelip bintang nun jauh di sana. Ya, ingat ya? Iya, ingat. Itu lagunya Fahmi Sahab. Kopi Dangdut. Wah, kalau Benowo saya pasti paham gitu ya. Nah, Benowo pasti paham gitu ya. Itu disinyalir menjiplak lagunya dari Spanyol dan Pak, apakah itu pelanggaran jelas? Tapi karena hak cipta itu nanti Pak Nano akan menjelaskan tentang delik aduan. Selama itu tidak diadukan oleh yang punya, ya so far so good aja. Oh, berarti meskipun kita jiplak dari nadanya orang luar nih, liriknya berbeda, selama orang luar itu tidak apa-apa, nggak tahu itu udah aman ya Pak? Jadi ini Bray, ini harus di flashback ada strawberry ini. Ketika saya membaca ini kok delik aduan ya, kok bukan delik biasa gitu ya. Itu kan mungkin teman-teman lovers sudah tahu ya apa sih delik aduan, apa itu delik biasa. Cuma kalau kita coba mundur ke belakang, kenapa ini kok delik aduan? Artinya adalah ketika sang pencipta atau sang pemilik karya cipta, kan bisa jadi gini. Apakah pencipta itu adalah sama dengan pemegang hak cipta? Belum tentu. Nah, itu harus kita samakan persepsi dulu. Bisa jadi pencipta itu tidak lagi sebagai pemegang hak cipta. Nah, kalau ciptaannya sudah dibeli orang lain gitu ya. Nah, dalam konteks delik aduan ini ada yang menarik kayak gini. Saya pernah baca tulisan jurnal, saya lupa. Sebetulnya pembajakan lah bahasanya itu. Pembajakan copy paste itu baikkah atau melanggar hukum? Jawabannya iya. Tapi coba saudara atau love friends gitu ya Mbak Fitri, kadangkala lagu aslinya itu kemudian penciptanya termasuk penyanyi awalnya itu mencuat ke permukaan itu setelah ada cover lagu dari si pembaca itu. Jadi diuntungkan. Nah, jadi ya dulu tuh awalnya ini kalau misalnya joget sesar dulu di acara televisi tertentu itu kan lagu-lagu pantura tuh. Yeah. Dari televisi itu kok lagu pantura yang pas puasaan itu. Jadi fase itu dia. langsung Dia fase dia langsung. Ganti. Akhirnya browsing. Nah, ketika saya dulu pernah di pasar Kembang, itu kan dulu banyak jual visi dibacakan. Hanya kita nih cari ada nggak lagu ini yang ada di Iya, sekarang banyak ya. Nah, cengling deng neng. Wek itu ya gara-gara TikTok sekarang itu. Pun kadang-kala lagu aslinya itu kalah tenar dengan cover lagunya. Benar. Ya kan banyak toh? Banyak banget. Makanya di sini diladukan. Kalau misalnya ini saya adukan termasuk saya dong.
Ya, nah karena dia memiliki kepentingan, misalnya akhirnya nama saya lebih, termasuk ini contoh yang paling grace. Ketika si penyanyi cilik yang nyanyi di istana, siapa namanya? Aja dibanding-bandingke. Farel. Kan semua orang akhirnya tahu siapa sih sebutnya, misalnya media online, siapa pencipta lagu ini, kan mesti cari nih Bro. Abalala. Soalnya aku browsing, Bray. Makanya itu termasuk ini. Salah satu keuntungannya ya Pak ya. Loh, tapi Abalala seneng loh, sampai nangis-nangis itu ceritanya. Makanya Aku nggak ngira laguku dinyanyikan di depannya presiden gitu. Akhirnya kan kita tahu siapa sih penciptanya, padahal selama ini sebelum dinyanyikan itu ya mungkin ada beberapa orang yang tahu, tapi beberapa yang banyak itu nggak pernah dengar itu mungkin sisi positif. Karena bisa jadi dinyanyikan sendiri sama tidak dinyanyikan, naik, tapi dinyanyikan orang lain itu jauh lebih naik dan akhirnya orang lain atau masyarakat jadi tahu nih siapa penciptanya. Mungkin dinyanyikan saya lagu X itu bagus, tapi kalau dinyanyikan kamu kan belum tentu bagus kan. Kan biasanya kan gitu lagu bagus gitu ya. Kalau dinyanyikan saya Pak Nano itu biasanya oke lah, masih ya 11 12. Tapi begitu buat nyanyikan, aduh. Padahal suara saya enak loh, Pak. Lalu Pak, kalau hak cipta itu sendiri Pak, sebenarnya ada masa berlakunya Pak sebelum kita ke closing statement ya? Ada sih, jadi hak cipta karena gini, hak cipta itu perlindungan hukumnya tidak sama. Jadi misalnya kayak merek misalnya 10 tahun dan bisa diperpanjang itu semua. Tapi kalau kita berbicara hak cipta itu dibagi objek ciptaannya apa dulu, baru nanti masa perlindungannya itu berapa. Itu ada beda-beda tergantung, termasuk misalnya pemiliknya individu dengan pemiliknya badan hukum itu beda lagi. Misalnya individu seumur hidup plus 70 tahun nih undang-undang yang baru. Tapi kalau badan hukum kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah itu 50 tahun dimulai sejak declare itu lah ya. Kalau nggak salah hanya 50 tahun. Dan yang paling penting yang membedakan dengan rezim merek adalah hak cipta itu tidak bisa diperpanjang. Kalau hak merek bisa diperpanjang. Jadi setelah masa perlindungannya sudah ya sudah. Kayak gitu. Oh berarti hak cipta itu berlaku selama seumur hidup dan penciptanya seumur hidup sampai setelah meninggal itu 70 tahun ya Pak. Nah setelah 70 tahun itu apakah bisa diturunkan ke cucu-cucunya ataukah bisa dipakai lagi nih sama orang lain atau gimana? Sebetulnya kalau kita bicara hak cipta itu ada ya, hak cipta itu bisa dialihkan gitu ya, termasuk di dalamnya itu melalui wasiat, kemudian warisan itu bisa, termasuk wakaf kalau nggak salah. Hibah itu bisa. Perjanjian tertulis bisa. Itu tapi kan rata-rata memang kalau kita lagu yang sudah lama itu larinya nanti di rata-rata di moral right saja sebetulnya ya, moral right-nya itu yang lebih. Tapi kalau sudah lama nih ya, misalnya sudah X puluh tahun gitu biasanya adalah di moralnya. Tapi kalau hak ekonomi biasanya ya ibaratnya kan gini, hak itu semakin lama kan semakin gini ya lagu, semakin lama semakin gini. Termasuk misalnya kalau kita bicara lagu-lagu yang nostalgia nih, seumuran saya kan kalau saya musik itu ya musiknya Betarial Sonata atau apa sih lagunya Roma Irama ya Pak. Itu tahun berapa sih? Itu lah misalnya di searching berapa orang yang download paling ya 5, 10 gitu. Enggak seperti sekarang ya Pak. Makanya ekonominya kayaknya sudah ini nih, sudah. Itu lagunya buah semangka berdaun sirih aku begini itu jawabannya dia itu dia begitu. Podcast kali ini penuh dengan tawa ya Pak. Wah tawa tapi duka ini aslinya itu sih itu dukanya tergantung objek ciptaan karena tidak sama gitu. Oke. Tapi kalau personal sendiri seperti lagu itu seumur hidup ya Pak ya? Ada seumur hidup plus. Nah itu setelah mati itu ahli warisnya yang kalau waris. Kalau dia dihibahin ya yang menerima hibah. Yang menerima hak moralnya juga yang menerima moralnya tetap. Moralnya tetap. Cuma ciptaannya aja. Kayak Cost Plus gitu ya. Personelnya misalnya meninggal semua. Ya Cost Plus sampai kapanpun nanti Cost Plus tapi 70 tahun itu milik ahli waris. Royalti loh ya. Tapi terus setelah 70 tahun ya Bre ya itu sudah milik negara. Nah, salah satu ahli waris yang punya langsung negara itu kayak dongeng, itu negara. Cupluk suweng ya lagu-lagu daerah itu negara. Siapa pencipta lagu daerah? No Name kan. Nah, itu negara.
Terus Candi Borobudur, candi-candi purbakala itu juga negara dongeng-dongeng, itu negara yang punya. Sangkuriang gitu-gitu ya Pak? Iya, Sangkuriang, Timun Mas. Timun Perak ya. Oke Pak, kita beri sebentar sebelum closing statement ya Pak. Break lagi. Oke, Love Friends, seru banget nih kita bahas hak cipta hari ini. Rame, ini podcast terlama kita sepertinya Pak. Enggak, soalnya baru pertama, jadi terlama ya bener, soalnya baru pertama ya. Oke, terakhir nih Pak, closing statement Wah, ini nih. closing statement Buat baca Love Friends formal terkait ini ya. tentang hak cipta. Siapa dulu? Pak Nano dulu deh. Baik, sebetulnya kalau kita sama-sama belajar hak cipta, tadi yang disampaikan oleh Pak Andi gitu ya, termasuk saya tadi, itu masih belum separuh ya. Jadi masih banyak lagi PR-PR yang mungkin menjadi Mbak Fitri dan teman-teman tim podcast biru gitu ya. Misalnya contoh ini, bagaimana dengan lembaga manajemen kolektifnya, bagaimana penghitungan royaltinya, bagaimana syarat-syarat perusahaan yang menjadi lembaga manajemen kolektif, termasuk contoh bagaimana perlindungan atas foto, kan banyak sekarang foto. Next ya Pak, kita bahas itu ya Pak. Itu banyak. Jadi itulah, jadi ini masih belum separuh ya dari pembahasan hak cipta, itu masih panjang kali lebar karena objeknya memang banyak. Oke. Itu sih. Untuk Bapak Andi Usmina. Sebenarnya jangan closing statement ini. Apa Pak? Apa ya? Pause statement. Jadi artinya ini belum berakhir gitu ya. Pembahasan hak cipta itu ini baru kulitnya dan bagian sangat luar gitu ya. Kayaknya ionosfernya gitu ya, kalau bagian itu langit-langit. Jadi memang dalam kalau bisa saya memberikan closing statement pada podcast kali ini, yang pertama dan utama adalah karya cipta manusia itu pasti berasal dari kreativitas otak manusia. Untuk mendapatkan satu bentuk hal yang pengakuan, maka segera lindungi ciptaan-ciptaan saudara, karena dengan Anda dilindunginya ciptaan saudara pasti akan merasa damai, Lega gitu ya, tenang, gitu ya, akan merasa aman, sentosa gitu ya. Ya gitu. Ini post statement saya ya. Oke. Karena belum closing ya. Saya berharap habis kapan Bray kita acara harus lagi. dong, harus ada Untuk sesi terkait. Syukur-syukur kita diundang IG live ya. IG live boleh. Selama Pak Nano punya IG. Berarti kita IG live-nya nunggu Pak Nano punya IG Jadi dulu. ya, gitu. Kayaknya nanti akan banyak audien yang tanya ini, iyalah, tanya apalagi kita. kita kan sangat berhubungan dengan netizen. Benar. Ya kan? Seringkali netizen pakai lagunya Jamrud gitu ya, selamat ulang tahun itu buat ngirimin siapa, tapi pakai lagunya Jamrud dipakai. Nah ini gimana ini perlindungan hukumnya? Hak cipta juga ya. Nah iyalah, Jamrud dapat apa? Nah itu menarik kan? Okay. Setelah kamu kawin aja deh. Ya Allah Pak, jangan dibongkar. Gitu ya. Oke lah friends, terima kasih banyak Pak Andi dan juga Pak Nano sudah sharing terkait tentang hak cipta. Sama-sama. Banyak banget yang perlu digali lagi nih terkait hak cipta. Semoga kapan-kapan nih kita ada sesi lagi yang membahas lebih dalam lagi terkait tentang hak cipta. Terima kasih banyak Pak Andi, Pak Nano sudah sharing di Udah kurus ya. Bincang Seru. Bye. Ciao. Ciao.